Bukan teori konspirasi, tapi bukti teknisnya cukup presisi. Aku menemukan bukti bahwa Satoshi Nakamoto itu bukan orang, melainkan program intelijen buatan Pentagon Amerika. Dan satu detail yang terakhir, bisa ubah cara kita lihat Bitcoin selamanya. Sebelum bahas Bitcoin, kita harus mundur dulu ke tahun 1958. Tahun itu Amerika ketakutan. Uni Soviet baru saja meluncurkan Sputnik, satelit pertama manusia. Dan untuk pertama kalinya, Amerika sadar mereka bisa kalah dalam perlombaan teknologi. Representative of West Germany's giant crop industries, the 12-foot high Sputnik 3 weighs 1.5 tons, 3 times heavier than the dog-carrying Sputnik 2. Sebagai respons, Presiden Dwight Eisenhower menciptakan lembaga baru yang disebut ARPA, Advanced Research Projects Agency. Fungsinya apa? Misalnya meneliti hal-hal gila yang mungkin berguna buat pertahanan nasional. Pendanaannya masif, lebih dari 500 juta US dollar, dan dipimpin oleh para ilmuwan terbaik dari universitas seperti MIT dan Stanford. Mereka gak cuma bikin senjata, ARPA juga bereksperimen dengan hal-hal yang dianggap mustahil, dari rudal anti-balistik, deteksi nuklir, sampai menghubungkan komputer antar pangkalan militer. Tahun 1969, mereka meluncurkan proyek yang disebut ARPANET. Tujuannya sederhana, tapi gila. Salah satu tujuannya yaitu membangun jaringan komputer yang tetap hidup walau diserang nuklir. Karena kalau pusat data hancur, informasi tetap harus bisa mengalir lewat rute lain. Dengan kata lain, mereka menciptakan sistem yang tahan perang. Dan sistem itu adalah cikal bakal internet. Yang menarik, desain awal ARPANET ini sudah mengandung prinsip desentralisasi. Tidak ada server pusat, semua node saling berkomunikasi langsung. Kedengarannya kayak kebebasan digital kan? Tapi faktanya, justru pemerintah militer Amerika yang pertama kali mendesain konsep ini demi kontrol dan kelangsungan data. DARPA bukan lembaga biasa. Mereka juga mendanai awal mula AI, GPS, voice assistant, bahkan internet fiber. Dan setiap teknologi yang mereka ciptakan awalnya selalu untuk kepentingan strategis pertahanan. It wasn't so clear they weren't going to reform. There was a lot of anxiety about the fact that they might reform. And nuclear proliferation. Jadi sebelum bicara soal kebebasan finansial dari Bitcoin, kita perlu ingat satu hal penting. Teknologi desentralisasi bukan lahir dari aktivis kebebasan, tapi dari militer yang takut kehilangan kendali. Dan 3 dekade setelah ARPANET, sebuah entitas misterius muncul, pakai nama samaran yang kita kenal Satoshi Nakamoto. Apakah dia juga bagian dari eksperimen yang sama? Kita lompat ke tahun 2008. Dunia keuangan sedang gemetar. Krisis subprime, banyak bank raksasa gulung tikar. It was one of the most profound events in generations with huge consequences for the American economy and households throughout the country. Di tengah kepanikan global muncul sebuah white paper berjudul Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Penulisnya memakai nama samaran Satoshi Nakamoto. Tapi sejak itu, identitas Satoshi tetap jadi misteri. Banyak yang menduga ia adalah satu orang, sekelompok orang, atau entitas terselubung. Beberapa peneliti bahasa dan kriptografi mencoba menganalisis gaya tulis Satoshi, penggunaan kata we, struktur frase, humor Inggris British, cara menyusun argumen. Beberapa menemukan kemiripan dengan dokumen teknis agensi pertahanan atau lembaga intelijen. Penggunaan struktur formal, referensi literatur akademik, diskusi opsi teknis yang mendalam. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah tulisan Satoshi benar-benar independen? Atau hasil tim peneliti yang sudah terlatih dalam lingkup tertentu? Ini salah satu titik konspirasi paling sering dikutip. Pada tahun 1996, NSA atau National Security Agency menerbitkan paper berjudul How to Make a Mint, The Cryptography of Anonymous Electronic Cash. Penulisnya adalah Laurie Lau, Susan Sabet, dan Jerry Sodinas.
dari Kantor Penelitian Keamanan Informasi NSA. Di dalamnya, mereka membahas konsep uang elektronik anonim, kriptografi kunci publik, mekanisme perlindungan dari multiple spending atau double spending, dan sistem pembayaran offline dan online. Beberapa poin di sana sangat mirip dengan konsep dasar Bitcoin, seperti kebutuhan autentikasi, privasi transaksi, dan integritas data. Tapi catatan penting, paper How to Make a Mint masih mengandaikan adanya bank sentral atau lembaga pusat yang memverifikasi transaksi, bukan sistem totally decentralized seperti blockchain publik Bitcoin. Salah satu pilar utama teknis Bitcoin adalah penggunaan SH256. Salah satu fungsinya adalah hash utama untuk menciptakan blok, meneruskan transaksi, dan menjaga keamanan jaringan. Nah, teori argumen konspiratifnya adalah SH256 dirancang oleh NSA atau pernah berada di ranah NSA. Beberapa sumber menyebut bahwa NSA memiliki keterlibatan atau akses dalam pengembangan algoritma hash tingkat tinggi. Dalam artikel Cointelegraph disebutkan bahwa NSA adalah salah satu lembaga pertama yang menggambarkan sistem mirip Bitcoin dan bahwa mereka punya kapasitas kriptografi tinggi untuk merancang struktur seperti blockchain. Namun catatan kritis, SH256 secara resmi dipublikasikan sebagai standar federal pada 2001 dan banyak teknologi publik lain juga didasarkan pada SH256. Artinya, walau NSA memiliki kapasitas, publik di luar juga punya akses ke algoritma tersebut setelah dipublikasikan. Bukan berarti eksklusif mereka. Beberapa pihak menarik makna dari nama Satoshi Nakamoto. Nakamoto dalam bahasa Jepang bisa diterjemahkan sebagai sumber tengah atau inti tengah. Sedangkan Satoshi bisa diasosiasikan dengan bijaksana atau pemberi kebijaksanaan. Ada yang berspekulasi bahwa nama ini menjadi Easter egg atau indikasi bahwa Satoshi adalah semacam pengawasan pusat atau Central Intelligence dalam kamuflase. Jika kita gabungkan semua, yang pertama ada papernya NSA 1996 sudah mendiskusikan konsep Electronic Anonymous Cash. Yang kedua, SHA256 pernah berada dalam ranah teknisi NSA. Ketiga, gaya penulisan Satoshi punya tone teknis institusional. Keempat, nama yang dipilih punya konotasi kepintaran atau pusat. Yang kelima, waktu kemunculan. Tepat ketika krisis global melanda, momen ideal untuk memperkenalkan sistem keuangan alternatif. Maka teori yang muncul, Satoshi Nakamoto bisa jadi kode internal proyek intelijen kriptografi. Setidaknya dari tim teknis, militer, atau keamanan. Di tahun 2008 memang lagi krisis finansial global. Orang-orang pada mikir, apakah sistem keuangan yang sekarang itu benar-benar rapuh? Nah, momen ini adalah peluang emas untuk ide alternatif. Bitcoin muncul sebagai sistem yang katanya bebas dari kontrol pemerintah, bebas dari bank sentral. Tapi apakah benar-benar demikian? Atau justru sistem ini mengajarkan kita cara baru, cara yang cocok bagi lembaga-lembaga yang ingin memonitor, mengendalikan, sekaligus tetap tampil terdesentralisasi. Di blockchain publik seperti Bitcoin, semua transaksi terekam dan bisa dicek siapa saja selamanya. Tidak ada yang bisa menghapus atau memodifikasi transaksi masa lalu alias immutable. Ini memberikan audit trail publik yang sangat kuat. Untuk lembaga pengawas pemerintah, ini adalah mimpi teknis. Semua pengeluaran dan transfer uang bisa diketahui asal-usulnya. Kita tahu berbagai negara saat ini sedang menguji CBDC, Central Bank Digital Currency. Uang digital yang diterbitkan negara dengan fitur-fitur yang mirip dengan teknologi blockchain atau distributed ledger. Tapi dengan satu perbedaan besar, kontrol penuh tetap berada di tangan lembaga negara. Beberapa contoh ada Bank of Japan sudah sejak 2021 menjalankan eksperimen proof of concept untuk CBDC. Mereka menguji fungsi dasar seperti penerbitan, distribusi, penukaran, dan membantu teknologi ledger mereka untuk menentukan apakah bisa dioperasikan sesuai kebutuhan teknis dan regulasi. Contoh lainnya ada ECB atau European Central Bank.
juga sedang dalam fase persiapan dan eksperimen untuk digital euro, mempelajari opsi desain teknis, distribusi, interoperabilitas, dan bagaimana membuat infrastruktur back-end-nya. Contoh lain ada proyek wholesale CBDC seperti proyek Helvetia di Swiss yang diuji untuk settlement antar bank menggunakan distributed ledger. Hampir 93% bank sentral dunia sedang menjajaki CBDC dalam berbagai tahap. Ada yang penelitian, ada yang proof of concept, ada yang pengujian, dan ada yang sebagian kecil sudah peluncuran. Contoh implementasi nyata, India telah meluncurkan retail sandbox untuk e-rupee, CBDC mereka yang sudah digunakan jutaan pengguna. Sedangkan Jepang lewat Bank of Japan-nya yang betul-betul mengeksplorasi integrasi teknis dan pengalaman pengguna. Nah, teorinya adalah apakah Bitcoin itu prototipe untuk CBDC? Dari semua poin-poin di atas muncullah kesimpulan atau teori, mungkin Bitcoin bukan hanya solusi keuangan bebas, tapi juga manifestasi publik dari ide yang telah diuji oleh lembaga keamanan atau pemerintah. Eksperimen sosial dan finansial, bagaimana sistem uang digital ditambah teknologi ledger bisa bekerja di dunia nyata. Kenapa ini masuk akal? Yang pertama, Bitcoin muncul beberapa tahun sebelum banyak pemerintah publikasikan penelitian CBDC secara publik. Yang kedua, prinsip transparansi, ledger publik, algoritma kriptografi tinggi. Semuanya cocok dengan kebutuhan pengawasan dan kontrol, tapi dibungkus dengan istilah liberty dan desentralisasi. Yang ketiga, seiring waktu, banyak pemerintah mulai meniru atau blok adaptasi arsitektur serupa dengan tujuan keamanan dan efisiensi tanpa kehilangan kontrol. Apakah Bitcoin benar-benar mata uang kebebasan atau kita itu semua sedang ikut dalam simulasi besar? Eksperimen sosial yang dirancang Pentagon sejak internet lahir, mungkin jawabannya nggak pernah jelas atau sulit dibuktikan. Tapi satu hal yang sulit dibantah, internet dan Bitcoin lahir dari sumber yang sama. Ketakutan atas kehilangan kontrol. Dan sekarang, siapa yang sebenarnya sedang dikontrol? See you on the next video.